Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujibur Rahman dengan NIM 2022 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem website Data Jakarta yang sudah saya buat. Yang datanya itu berdasarkan daripada data Open Jakarta yang berdasarkan data daripada kejadian anarkis. Ya, di sini terdapat folder koneksi yang di dalamnya terdapat file koneksi.php yang fungsinya di sini untuk menghubungkan ke server MySQL yang database-nya bernama tugas_cms. Di sini akan menampilkan pesan jika database-nya dan MySQL-nya tidak terhubung. Terdapat include di sini untuk memasukkan daripada fungsi koneksinya yang akan diartikan pada kode include. Jadi terdapat function check login yang berfungsi untuk memeriksa username dan passwordnya nanti. Dan di sini terdapat query koneksi dan yang lainnya. Ini maksudnya ini untuk mengeksekusi SQL-nya untuk ngambil data dari usernya berdasarkan username yang dimasukkan. Terdapat pula password verify untuk memeriksa password yang akan dimasukkan cocok apa enggaknya nanti. Dan di situ terdapat if, check login dan yang lainnya untuk memeriksa hasil daripada fungsi cek login. Jika loginnya berhasil, maka akan diarahkan ke halaman tampilan admin.php. Jika gagal, maka akan ditampilkan username atau password salah. Silahkan coba lagi. Kurang lebih seperti itu kodenya. Di sini terdapat tambah data. Di sini saya membuat satu tampilannya pop up. Jadi apabila diklik tambah data, maka akan muncul pop up untuk menambah datanya. Terdapat query select from data article dan yang lainnya untuk mengartikan kalau datanya akan diambil dari table data article yang akan diurutkan secara ascending berdasarkan ID artikel. Ya, ascending itu maksudnya akan diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Terdapat result, MySQL, koneksi dan seterusnya. Ini berfungsi untuk mengeksekusi query SQL pada database yang koneksi sudah dibuat pada variabel tersebut akan dipanggil berdasarkan fungsi koneksinya. Dan die query error akan menunjukkan pesan kesalahan pada query-nya yang terdapat MySQL error yang fungsinya ini akan menampilkan deskripsi daripada kesalahannya. Jadi apabila terdapat error akan ditampilkan apa nih pesan kesalahannya gitu. Dapat variabel nomor yang akan dimulai daripada 1 dan while maksudnya ini perulangan. Jadi apabila nanti datanya ditambahkan akan dimulai daripada 1 dan akan dilakukan perulangan untuk mengambil data yang sudah diisi. Dapat data echo dasar. Jadi akan diambil data dari tabel yang data artikel yang datanya tanggal kejadian dan seterusnya. Bisa dapat edit. Jadi akan memunculkan link URL pada editnya nanti pada table yang parameternya itu aksi sama dengan edit dan ID artikel. Dan terdapat proses hapus artikel.php, jadi akan diambil fungsi-fungsinya itu dari file proses hapus artikel.php yang berdasarkan ID artikel dan
terdapat on click, return confirm. Ini maksudnya akan apabila diklik, sebelum itu akan menampilkan pesan konfirmasi untuk meyakinkan daripada usernya. Terdapat PHP variable number plus plus untuk agar tidak terjadinya perulangan angka yang berulang. Misal sudah terdapat data 1, jadi data yang ditambahkan lagi agar tidak nomor itu tidak 1 lagi tapi 2 dan yang seterusnya. Dan di sini terdapat PHP if set kita aksi, nanti akan menampilkan daripada tampilan apabila edit diklik akan menampilkan tampilan di bawah table untuk edit. Dan di sini terdapat fungsi editnya seperti ini. Di sini terdapat file proses tambah artikel PHP. Jadi sebelum itu nanti variabelnya akan dideklarasikan terlebih dahulu, yaitu tanggal kejadian, hari, unsur, dan ini untuk data-data apa saja pada table, yaitu data tanggal kejadian dan yang lainnya. Dan di sini akan data-datanya akan dimasukkan ke table data artikel, yaitu tanggal kejadian, hari, unsur, dan values berdasarkan variabel tanggal kejadian dan seterusnya. Dan jika terdapat kesalahan atau error akan ditampilkan daripada errornya, dan apabila berhasil akan muncul pesan data berhasil ditambahkan. Dan terdapat file proses hapus artikel PHP. Seperti ini kodenya. Jadi akan mendelete, menghapus dari table data artikel yang akan diambil dari ID artikelnya, dan akan memunculkan kesalahan jika ada kesalahan error. Dan apabila data sudah dihapus akan muncul pesan data berhasil dihapus. Identitas.php kurang lebih sama seperti sebelumnya, cuma yang membedakan di situ terdapat gambar untuk logo daripada webnya. Di sini ada image. Ini kenapa ya src? Jadi akan mengambil gambar yang sudah tersedia yang akan berada di folder image. Kurang lebih seperti ini. Untuk proses hapusnya kurang lebih sama. Bukan proses tambah daripada identitas. Terdapat gambar file sini merupakan variabel global dari PHP yang untuk mengunggah daripada file. Dan di sini terdapat gambar itu data pada table identitas. Di sini terdapat name, itu merupakan nama bawaan daripada file yang akan diunggahnya. Dan gambar terdapat ekstensi yang diperbolehkan. Jadi ekstensi filenya hanya boleh PNG atau JPG. Dan apabila sudah benar akan dimasukkan juga ke folder image, dan sini akan dimasukkan ke table identitas, gambar, dan yang lainnya. Dan sini akan menampilkan pesan error jika prosesnya terdapat kesalahan. Dan apabila proses penambahannya sudah berhasil akan memunculkan pesan data berhasil ditambahkan.
Apabila tadi ekstensinya tidak sesuai, maka akan munculkan pesan ekstensi gambar hanya bisa JPG dan PNG. Ini terdapat file tampilan.php. Di sini akan berguna untuk usernya nantinya. Jadi data-data yang sudah disimpan dan ditambahkan ke halaman kelola data nanti akan ditampilkan di file ini dan akan tampil di web untuk usernya. Ini untuk headernya sendiri, nanti akan select akan mengambil daripada tabel identitas yang dari gambar. Selanjutnya di sini pada bagian nav akan mengambil data-data yang berada pada tabel menu yang berdasarkan item menu. Di sini terdapat fungsi daripada menu hamburger menu jika halamannya dikecilkan ke halaman mobile akan muncul menu toggle. Di sini untuk artikel untuk menampilkan data-data pada bagian tengahnya, bagian artikelnya akan mengambil data daripada tabel data artikel yang berdasarkan ID artikel. Dan pada sisi asetnya, pada sisi kanan webnya yaitu kategori, akan mengambil daripada tabel kategori berdasarkan judul kategori. Dan di sini untuk footer, select from identitas akan mengambil daripada dari tabel identitas yang akan dimulai daripada Twitter. Kurang lebih seperti ini. Apabila terdapat kendala saat proses penampilannya atau terdapat error, akan muncul pesan errornya. Untuk halaman pada login, untuk ke halaman akses kelola data, jika saya masukin passwordnya salah akan muncul pesan seperti ini, dengan password salah. Tapi jika saya masukkan benar akan langsung mengarahkan ke halaman tampilan admin. Ini kategori seperti ini, untuk data artikel seperti ini. Apabila ditambahkan apabila di save, data berhasil ditambahkan, nah akan langsung bertambah. Dan di sini yang tadinya 3 akan langsung bertambah jadi 4. Dan apabila saya ingin menghapusnya, bisa akan muncul pesan konfirmasi, dan apabila sudah oke, akan muncul pesan data berhasil dihapus. Langsung kehapus. Nah, langsung kehapus juga sini. Jika saya ingin mengubahnya, dan apabila simpan, muncul pesan data berhasil diubah. Langsung berubah ya. Nah, langsung berubah di sini. Untuk identitas, apabila saya ubah juga bisa. Misalnya saya ubah judulnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.